Halo, selamat datang di channel Latifah, channel tentang cerita-cerita seru. Setelah pada episode sebelumnya, Ratu Syahrazad secara cerdik menceritakan kisah-kisah kepada Raja Syahrayar, agar Raja Syahrayar penasaran. Kini Ratu Syahrazad kembali menceritakan kisah-kisahnya untuk menunda eksekusi mati dirinya. Episode sebelumnya Ratu Syahrazad menceritakan kisah nelayan dan jin yang terkurung di kendi. Nelayan kemudian bercerita kepada jin tentang kisah Raja Yunan dan Rawiyan Al-Hakim. Kemudian Raja Yunan juga bercerita kepada wazirnya. Nah, bingung kan kamu guys? Ceritanya ini di dalamnya ada cerita, terus yang di dalam cerita juga bercerita, terus yang diceritakan juga bercerita. Udah bingung. Oke, kita lanjut aja. Pada malam kelima, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Baginda yang bijak, disebutkan bahwa Raja Yunan berkata kepada wazirnya, "Hei wazir, di dalam dirimu ada rasa dengki terhadap orang bijak itu sehingga engkau hendak membunuhnya. Setelah itu, engkau akan menyesal sebagaimana Raja Sinbad ketika membunuh burung bas." "Bagaimana kejadiannya, Baginda?" tanya wazir penasaran. Raja Yunan pun bercerita, kisah Raja Sinbad dan burung bas. Disebutkan bahwa ada salah seorang Raja Persia yang sangat menyukai tontonan keramaian, suka bertamasya, dan berburu. Sang Raja mempunyai burung bas yang ia pelihara serta tak pernah berpisah dengannya siang dan malam. Bahkan tatkala tidur di malam hari, ia tetap memegang burung itu di tangannya. Jika pergi berburu, ia membawa burung basnya. Burung itu membantunya membawakan di lehernya sebuah mangkok emas yang biasa digunakan untuk minum. Suatu hari sang raja sedang duduk-duduk santai. "Wahai Baginda, ini adalah saat yang baik untuk berburu," ucap burung bas. Raja Sinbad kemudian mempersiapkan keberangkatannya untuk berburu. Setelah semuanya siap, raja berangkat berburu bersama burung basnya. Saat beberapa lama melakukan perjalanan, tibalah mereka di sebuah lembah. Di sana, mereka memasang perangkap buruan. Tiba-tiba ada seekor kijang yang terjatuh ke dalam perangkap itu. "Siapa yang tidak bisa menangkap kijang itu ketika lari ke arahnya akan kubunuh," titah sang raja. Maka seluruh pengawal segera mempersempit ruang pengepungan terhadap buruan. Tiba-tiba, si kijang lari ke arah raja, mengangkat kedua kakinya, dan menurunkan kedua tangan ke dadanya, seakan-akan ia mencium bumi untuk menghormati sang raja. Melihat sikap kijang, Raja Sinbad meremehkan si kijang. Lalu, kijang itu lari karena keteledoran sang raja, dan menghilang di hutan. Sang raja memandang ke arah pengawalnya. Tampak para pengawal ini tidak mengisyaratkan sesuatu kepadanya. "Hei wazir, apa yang dikatakan oleh para pengawal?" tanya Raja Sinbad pada wazirnya. Mereka mengatakan bahwa Baginda telah menyatakan siapa yang dilewati kijang itu dan tidak bisa menangkapnya, akan dibunuh. "Namun, bagaimana bila yang dilewatinya ternyata adalah Baginda sendiri?" jawab wazir. "Demi hidupku, aku akan mengikutinya sampai aku menemukannya," ucap raja. Maka, Raja Sinbad mengikuti jejak kijang itu, hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Semenjak, burung bas mematuk dua mata kijang sampai menyebabkannya buta, dan menaklukkannya. Lalu, raja mencabut sebatang kayu dan memukulkan kayu itu kepada kijang hingga roboh terkapar. Sang raja memerintahkan untuk menyembelih dan mengulitinya, serta mengikatkannya di pelana kuda sang raja. Pada saat itu, suasana sangat panas. Sementara, tempat itu sunyi dan tidak terdapat mata air sama sekali. Raja serasa haus, kudanya pun kehausan. Raja mencari-cari sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Lalu, ia melihat sebuah pohon yang mengeluarkan air seperti mentega. Saat itu, raja memakai kulit di telapak tangannya. Raja kemudian mengambil mangkok di leher burung bas dan mengisinya dengan air itu. Ia meletakkan air di kedua kaki burung itu. Tiba-tiba, burung bas mematuk mangkok itu hingga terbalik. Raja Sinbad lalu mengambil mangkok dan mengisinya lagi dengan air itu. Namun, kembali burung bas menumpahkannya. Raja pun marah, ia mengambil mangkok untuk yang ketiga kalinya, namun ia berikan air itu kepada kuda. Burung bas segera membalikkan mangkok itu. "Semoga Allah membinasakanmu, hei burung jahat," serah raja. "Apakah engkau melarangku untuk minum, melarang dirimu sendiri untuk minum, bahkan melarang kuda untuk minum?" Raja kemudian memukul burung itu dengan pedang hingga kedua sayapnya patah. Burung itu menegakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Lihatlah yang di atas pohon." Raja menengadahkan kepalanya, ternyata ada ular di atas pohon.
Adapun yang mengalir ke bawah adalah racunnya, bukan air. Raja menyesali dirinya yang telah mematahkan sayap burung bas. Iya bang, penyesalan itu di belakang kalau di depan namanya pendaftaran. Oke lanjut, kemudian ia bangkit dan menunggangi kuda, membawa kijang hingga tiba di tempatnya semula. Ia menyerahkan kijang itu kepada juru masak. Ambil dan masaklah kijang ini, titah raja. Selain itu, raja duduk di atas singgasana dan burung bas tetap di tangannya. Burung itu lambat laun sekarat, dan beberapa saat kemudian, mati. Raja berteriak sedih dan menyesal telah membunuh burung itu. Padahal, burung itu sudah membebaskannya dari kebinasaan. Demikianlah cerita tentang Raja Sinbad. Mendengar ucapan Raja Yunan, sang wazir berkata, "Baginda yang bijaksana," ucap wazir setelah mendengar cerita Raja Yunan. "Apakah bahaya yang telah hamba lakukan, sedang hamba melihat keburukan dari orang itu? Sesungguhnya, hamba berbuat demikian hanyalah demi kecintaan hamba kepada Baginda. Suatu saat, Baginda akan mengetahui kebenarannya. Jika Baginda terima saran hamba, maka Baginda harus menjauhinya. Jika tidak, maka Baginda akan binasa, sebagaimana celakanya seorang wazir yang telah menipu putra seorang raja." "Bagaimana ceritanya, hei wazir?" tanya Raja Yunan. Wazir pun lalu bercerita. Kisah wazir dan putra raja. Tersebutlah seorang raja mempunyai seorang anak yang sangat senang berburu. Raja itu juga mempunyai seorang wazir. Raja memerintahkan agar wazirnya itu selalu bersama putra mahkota, kemanapun ia pergi. Pada suatu hari, sang putra mahkota pergi berburu bersama wazir. Putra mahkota melihat seekor hewan buas yang besar. Dekati hewan itu, perintah wazir kepada putra mahkota. Dalam menyuruhnya, si wazir bahkan setengah memaksa. Sang putra mahkota akhirnya menuju ke arah hewan buas itu hingga hilang dari pandangan mata. Hewan itu pun menghilang ke dalam hutan. Putra mahkota menjadi bingung. Ia tak tahu kemana akan melangkah. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis di tengah jalan. Gadis itu sedang menangis. "Siapa kamu?" tanya putra mahkota. "Aku adalah putri salah seorang raja di India. Ketika itu, aku berada di sebuah hutan kerajaan. Tiba-tiba, aku terserang kantuk hingga terjatuh dari atas kuda. Lalu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Kini, aku sedang bingung, tidak tahu berada di mana dan harus kemana," jawab gadis itu. Mendengar penuturan si gadis, putra mahkota merasa kasihan. Maka, sang putra mahkota menaikkan si gadis ke atas kudanya, lalu memboncengnya. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah pulau. "Tuan, aku ingin beristirahat," kata gadis itu. Putra mahkota pun menurunkan si gadis di pulau itu. Kemudian, si gadis pergi ke suatu tempat. Putra mahkota membuntuti gadis itu perlahan-lahan, mengiringinya di belakang, sedang gadis itu tidak mengetahuinya. Ternyata gadis itu adalah hantu betina. Ia mendengar gadis itu berkata kepada sekelompok hantu, "Hei anak-anakku, hari ini aku bawakan kalian seorang pemuda yang gemuk," ucap gadis itu. "Segeralah bawai ke sini, Bu. Kita akan menyantapnya," balas anak-anak hantu itu. Ketika sang putra mahkota mendengar percakapan mereka, ia merasa akan celaka, maka, lemaslah seluruh persendiannya. Dalam keadaan sangat takut, ia kembali ke tempat semula. Gadis hantu itu kemudian keluar, dan ia melihat putra mahkota seperti ketakutan dan gemetar. "Kenapa engkau ketakutan?" tanya gadis itu kepada putra mahkota. "Aku punya musuh yang sangat kutakuti," jawab putra mahkota dengan bibir pucat. "Bukankah telah kau katakan bahwa engkau adalah putra mahkota dari seorang raja? Kenapa engkau tidak memberikan hartamu kepada musuhmu agar ia senang dan tidak memusuhimu lagi?" "Musuhku itu tidak senang dengan harta. Ia hanya senang dengan nyawa. Itulah yang aku takutkan. Aku adalah orang yang teraniaya. Jika engkau orang yang teraniaya seperti persangkaanmu, maka minta tolonglah kepada Allah. Kiranya, cukup bagimu untuk menghindari kejahatannya, serta kejahatan seluruh orang yang engkau takuti." Lalu, sang putra mahkota menengadahkan kepalanya ke langit. "Wahai Zat yang Maha menerima doa orang-orang teraniaya apabila ia berdoa, wahai Zat yang Maha menghilangkan kejahatan, tolonglah hamba dari musuh hamba, dan hindarkanlah ia dari diri hamba. Sesungguhnya, engkau sangat berkuasa atas segala yang engkau kehendaki." Ketika gadis itu mendengar doa sang putra mahkota, ia pergi. Dan, putra mahkota pun pergi menuju kerajaan ayahnya. Ia menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan sang wazir.
Wahai Raja Yunan, jika Baginda percaya pada Rawiyan Al-Hakim yang mengaku sebagai penasihat itu, maka ia akan membunuh Baginda dengan sekejam-kejamnya, kata wazir kepada Raja Yunan. Jika Baginda berbuat baik kepadanya dan mendekatkannya kepada Baginda, maka sesungguhnya ia merencanakan kebinasaan Baginda. Bukankah Baginda lihat bahwa ia menyembuhkan Baginda dari penyakit yang menimpa badan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang? Maka, bukan tidak mungkin jika ia akan mencelakakan Baginda dengan sesuatu yang Baginda pegang pula. Raja Yunan mulai terhasut oleh kata-kata wazir. Kata-katamu benar, wahai wazir yang menasehatiku, kata Raja Yunan. Sebab apa yang engkau katakan itu bisa saja terjadi. Mungkin saja Rawiyan Al-Hakim adalah mata-mata yang mencari celah untuk membinasakanku. Jika ia telah menyembuhkan penyakitku cukup dengan sesuatu yang aku pegang, maka ia tentu mampu untuk membinasakanku dengan sesuatu yang aku cium dan sebagainya. Raja Yunan diam sebentar. Hei wazir, apa yang harus dilakukan? Tanya raja kepada wazir. Utuslah pengawal untuk memintanya hadir ke istana. Jika ia datang, pancunglah lehernya. Maka, kejahatannya akan selesai. Dan, hamba akan menipunya sebelum didahuluinya, jawab wazir. Benar katamu, wazir. Raja Yunan pun memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Rawiyan Al-Hakim. Dan, Rawiyan Al-Hakim pun datang dengan rasa gembira. Ia tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Para penyair melukiskan keadaan ini sebagai berikut. Wahai orang yang takut pada takdirnya, jadilah orang merdeka, yang menyerahkan setiap perkara kepada luasnya permukaan dunia. Sungguh, apa yang telah ditakdirkan, tak akan terhapuskan. Dan keselamatan hidupmu sudah ditentukan. Rawiyan Al-Hakim berbicara, sebagaimana dilukiskan oleh syair berikut. Jika suatu hari tak kulaksanakan terima kasihku untuk hakmu, maka katakan padaku, kepada siapa harus dipersiapkan sajak dan prosaku. Sungguh, telah kau berikan untukku sebelum ku pinta. Nikmat-nikmat datang kepadaku tanpa tertunda dan alasan. Maka, mengapa tak kuhaturkan pujian atas hakmu? Dan pujianku atas keluhuranmu, secara rahasia atau terang-terangan. Aku akan bersyukur atas pekerjaan yang kau berikan kepadaku, yang karenanya meremehkan ucapanku atau justru menimpakan beban di punggungku. Apakah engkau tahu untuk apa engkau aku undang? Tanya Raja Yunan kepada Rawiyan Al-Hakim. Tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah yang Maha Tinggi, jawab Rawiyan Al-Hakim. Aku mengundangmu untuk membunuhmu, untuk menghilangkan nyawamu. Tentu saja Rawiyan Al-Hakim sangat terheran-heran dengan ucapan sang raja. Baginda, kenapa engkau hendak membunuhku? Apa kesalahanku? Tanya Rawiyan Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah mata-mata, bahwa engkau datang ke kerajaanku untuk membunuhku. Sekarang, akulah yang akan membunuhmu, sebelum engkau membunuhku, ucap sang raja. Kemudian, Raja Yunan berteriak memanggil Algojo. Tebaslah leher si pengkhianat ini. Singkirkan ia agar kita bisa terlepas dari rencana jahatnya. Titah raja, biarkan aku hidup, Baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu, pinta Rawiyan Al-Hakim. Janganlah Baginda membunuh hamba, sebab, jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Kemudian, Rawiyan Al-Hakim mengulangi kalimat yang telah kukatakan kepadamu, wahai jin ifrit. Sementara, engkau tidak membiarkanku, bahkan ingin membunuhku, kata nelayan tua itu kepada jin ifrit yang termangu-mangu mendengarkan ceritanya. Lalu nelayan itu melanjutkan ceritanya. Aku tak akan merasa aman kecuali dengan membunuhmu, ucap Raja Yunan pada Rawiyan Al-Hakim. Sebab, sesungguhnya engkau telah menyembuhkanku dengan sesuatu yang aku pegang. Maka, aku merasa tidak aman kalau engkau akan membunuhku dengan sesuatu yang aku cium dan semacamnya. Baginda, apakah ini balasan Baginda kepada hamba? Baginda membalas rasa manis dengan kotoran, kata Rawiyan Al-Hakim. Engkau harus dibunuh, tanpa ditunda-tunda lagi. Maka, ketika Rawiyan Al-Hakim merasa pasti dibunuh, ia menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak patut menerimanya. Keadaan ini dilukiskan dalam sebuah syair sebagai berikut. Bagaikan Maimunah yang kurang akal, tetapi lahir dari kedua orang tua yang cerdik pandai. Setiap hari, ia berjalan di tanah basah yang licin atau di tanah kering, berbatu dan terjal. Ia terus berjalan tanpa henti, walau topan mengancam. Dengan cahaya petunjuk jalan, ia yakin selamat dari segala aral.
Tetapi malang, ia tergelincir karena licin. Lalu terjatuh ke jurang yang menganga. Setelah itu, Algojo maju untuk menutup mata Rawian Al-Hakim seraya menghunus pedang. Sementara, Rawian Al-Hakim menangis sambil memohon-mohon kepada Raja Yunan. Biarkan hamba hidup, Baginda, iba Rawian Al-Hakim, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah engkau membunuh hamba, sebab jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Lalu, Rawian Al-Hakim melantunkan syair. Aku telah memberi nasihat, namun aku menerima hukuman. Sedang mereka yang melakukan tipu daya, menikmati keberuntungan. Nasihatku telah membawaku ke tempat hina. Jika aku hidup, tak akan kubiarkan nasihat lagi. Jika aku mati, kematianku akan harum bagai kasturi. Melalui mulut para penasihat sesudahku. Kematian Rawian Al-Hakim mengingatkanku pada konten sesaat sebelum kematian. Jika orang Amerika saat akan mati menggunakan efek CGI yang banyak. Orang Korea sesaat akan mati berakting dengan perasaan sangat dalam. Orang India sesaat akan mati berjoget Bollywood. Sementara Rawian Al-Hakim sesaat akan mati, akan bersyair, ucap konten kreator dalam hatinya. Oke lanjut, inikah balasan yang hamba terima dari Baginda? Sungguh, ini bagaikan balasan yang diberikan oleh buaya, ucap Rawian Al-Hakim. Apa maksudmu dengan mengandaikan balasan dari buaya? Bagaimana ceritanya? Tanya Raja Yunan. Hamba tidak mungkin untuk mengatakannya dalam keadaan seperti ini. Demi Allah biarkan aku hidup, Baginda, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaanmu Baginda, jawab Rawian Al-Hakim sambil menangis. Berikanlah darah Rawian Al-Hakim ini kepada kami, kata beberapa pembesar istana kepada Raja Yunan. Ampunilah ia, sebab, menurut kami, ia tak melakukan kesalahan apapun terhadap Baginda. Ia justru telah mengobati penyakit Baginda yang sulit diobati oleh para tabib dan ahli hikmah. Kalian tidak tahu alasan mengapa aku menginginkannya untuk dibunuh, balas Raja Yunan. Kukatakan kepada kalian bahwa jika aku membiarkannya hidup, maka aku akan mati. Orang yang sanggup mengobati penyakitku hanya dengan apapun yang kusentuh. Aku khawatir ia akan membunuhku. Maka, aku harus segera membunuhnya. Sebab, bisa jadi ia adalah seorang mata-mata yang datang dengan tujuan membunuhku. Jadi, aku harus membunuhnya. Baru dengan begitu, jiwaku merasa aman. Biarkan aku hidup, Baginda, kembali Rawian Al-Hakim memohon, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan Baginda. Janganlah Baginda membunuh hamba, sebab, jika Baginda melakukannya, niscaya Allah akan membunuh Baginda. Demikianlah, wahai Jin Ifrit, ketika Rawian Al-Hakim merasa bahwa ia pasti dibunuh oleh Raja Yunan, kata si nelayan kepada Jin Ifrit sebelum akhirnya ia meneruskan ceritanya. Jika hamba harus dibunuh, maka hamba mohon agar Baginda menundanya, pinta Rawian Al-Hakim, hingga hamba bisa pulang ke rumah, maka hamba akan mengikhlaskan jiwa hamba. Hamba ingin berwasiat kepada keluarga dan para tetangga hamba agar mereka menguburkan hamba. Hamba juga akan memberikan kitab-kitab tentang pengobatan. Hamba memiliki kitab yang sangat istimewa yang akan hamba persembahkan kepada Baginda agar disimpan di perpustakaan Baginda. Kitab apa itu? Tanya Raja Yunan. Kitab itu memuat banyak hal yang tak terhitung banyaknya. Namun yang paling penting adalah apabila Baginda telah memenggal kepala hamba dan membuka kitab itu, serta menghitungnya hingga 3 lembar, kemudian Baginda membaca 3 baris di lembaran sebelah kiri, maka kepala hamba yang telah Baginda penggal akan berbicara dan menjawab segala pertanyaan yang Baginda lontarkan. Jawab Rawian Al-Hakim. Raja Yunan merasa takjub. Wahai Rawian Al-Hakim, apabila ku penggal kepalamu, ia pasti berbicara. Kembali tanya Raja. Benar, Baginda, ini memang suatu keajaiban. Kemudian, Raja Yunan mengutus pengawalnya untuk mengantarkan Rawian Al-Hakim sambil mengawasinya. Rawian Al-Hakim pun pulang ke rumahnya dan melaksanakan pekerjaannya pada hari itu. Keesokan harinya, Raja Yunan hadir di balairum kerajaan, demikian pula dengan para gubernur, para wazir, serta para pembesar lainnya. Balairum kerajaan bagaikan taman bertabur bunga berwarna-warni. Tiba-tiba masuklah Rawian Al-Hakim dan berhenti di hadapan Raja. Ia membawa serta sebuah kitab kuno dan sebuah tempat celak. Ia duduk. Bawakan aku sebuah piring, pinta Rawian Al-Hakim kepada para pelayan. Para pelayan mengambilkan sebuah piring untuk Rawian Al-Hakim.
Ia lalu menuangkan serbuk celak ke piring dan meratakannya. "Baginda, ambillah kitab ini, jangan digunakan sampai Baginda memenggal kepala hamba," kata Rawiyan Al-Hakim kepada Raja Yunan. "Jika Baginda telah memenggal hamba," kata Rawiyan Al-Hakim, "letakkanlah kepala hamba di piring ini, dan perintahkanlah agar ditekankan pada serbuk celak itu. Jika hal itu Baginda lakukan, maka darahnya akan berhenti. Kemudian bukalah kitab ini." Setelah kepala Rawiyan Al-Hakim dipenggal, Raja Yunan membuka kitab itu. Tetapi, halaman kitab itu lengket. Lalu, ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, membasahi dengan air liur, dan segera membuka lembar pertama, kedua, dan ketiga. Lembaran kitab itu sulit dibuka, kecuali dengan mengerahkan tenaga. Raja Yunan membuka 6 lembar dan tidak menemukan satu pun tulisan. "Wahai Rawiyan Al-Hakim, aku tidak menemukan tulisan apapun di dalam kitabmu," tanya raja. "Baliklah satu lembar," jawab Rawiyan Al-Hakim. Raja Yunan pun membalikkan satu lembar lagi. Sebentar kemudian, menyebarlah racun ke seluruh tubuh dan muka Raja Yunan melalui udara. Rupanya, kitab itu berisi racun. Tubuh Raja Yunan tiba-tiba kejang. "Aku terkena racun," ucap Raja Yunan meringis. Kepala Rawiyan Al-Hakim melantunkan syair. "Mereka berkuasa dan berbuat sewenang-wenang dalam waktu yang lama. Dalam waktu sebentar mereka lenyap. Seakan kekuasaannya tidak pernah ada. Seandainya adil, mereka akan tetap berkuasa. Tetapi mereka telah berbuat zalim, sehingga waktu menindas mereka dengan bala bencana. Kini dunia akan terus melantunkan cerca dan cela kepada mereka. Semua orang akan berkata, inilah balasan atas kezaliman mereka. Setelah sekian lama berkuasa tanpa ada yang berani meluruskan." Ketika kepala Rawiyan Al-Hakim selesai melantunkan syair, Raja Yunan tersungkur dari singgasananya. Rupanya ia telah menjadi mayat. "Demikianlah, wahai jin ifrit, seandainya raja membiarkan Rawiyan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usia dan kekuasaan sang raja. Tetapi, raja menolak permohonannya. Bahkan, ia memerintahkan untuk membunuh Rawiyan Al-Hakim. Maka, Allah pun mencabut nyawanya. Dan, engkau wahai jin ifrit, seandainya engkau biarkan aku hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usiamu," kata si nelayan kepada jin ifrit. Tanpa terasa, pagi kembali menjelang, Ratu Syahrazad pun terdiam. Dongeng yang benar-benar aneh dan indah. Puji Dunyazat. "Besok malam, aku akan menceritakan dongeng yang lebih dan lebih indah dari ini," kata Ratu Syahrazad kepada adiknya. "Tetapi, tentu saja, jika aku masih hidup dan Baginda mengizinkan." Serta Baginda dan tuan-tuan yang mendengarkan kisah ini sudi untuk subscribe. Jika telah mencapai 250 subscribe, tentu kita ke episode selanjutnya, tambahnya sambil melirik Raja Syahryar. "Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi. Raja Syahryar keluar, meninggalkan istananya menuju balairung kerajaan. Ketika balairung sudah ditutup, Raja Syahryar kembali ke istana. Bagaimanakah episode selanjutnya? Apakah terus berjalan atau stop menunggu hingga 250 subscribe? Sampai jumpa guys.